keluarga, dan kita semua. XL Axiata, ada untuk kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di penghujung bulan Ramadan ini, saya Muhammad Hakim Bawazir tetap mencoba memberikan pengobatan ruqyah syar'iyah bagi sahabat muslim yang mengalami gangguan makhluk gaib. Mudah-mudahan mereka semua disembuhkan dengan izin Allah, dan kita selalu diberikan pertolongan dan perlindungan dari tipu daya syaitan. Assalamualaikum Mas Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Saifullah. Ini rencana hari ini Mas Saifullah mau diruqyah. Iya, Pak Ustaz. Betul ya? Betul. Memang apa sih yang membuat Mas Saiful ini minta atau pengen diruqyah? Ini ada masalah apa ya? Yang pertama terkait dulu yang sering saya mengamalkan amalan yang istilahnya tidak sesuai syariat Islam. Oh, Masya Allah. Itu. Jadi pernah ngamalin sesuatu yang memang bertolak belakang dengan syariat Iya, Islam. kalau di Sunda itu seperti ilmu buhun gitu mungkin. Oh, iya. Yang kedua mungkin efeknya kayaknya berat itu untuk ibadah. Berat badannya? Iya. Ganggu ibadah juga nggak? Mengganggu, Sangat mengganggu ya, bikin nggak khusyuk sholat, malas kadang ya. malas itu. Oke. Buhun itu sebetulnya kayak apa ya, adat istiadat dari orang Sunda yang biasanya dibaca oleh nenek moyang kita. Antara Sunda Buhun dengan Kejawen memang memiliki satu kemiripan, terutama dalam amaliyah-amaliyah mereka, adanya puasa, adanya tirakat dan lain sebagainya. Namun memang kalau dalam kita tengok dalam ajaran Islam, tentu hal seperti ini tidak ada. Insya Allah Mas Saiful, pada malam hari ini saya akan coba bantu untuk melakukan terapi ruqyah syariah dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Oke, bismillah. Insya Allah kita akan mulai prosesi ruqyah ini. Silakan Mas Saiful pejamkan mata dan awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dhanbin wa min jami'i syurur. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Kalau sadar dan mendengar itu saya mendengar dan saya sadar, tapi badan itu dikendalikan oleh khodam.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Dan ketika saya mencoba untuk melakukan ruqyah, memang jin yang ada di dalam tubuhnya itu cukup unik ya. Karena serta-merta dia mengancang-ancang gitu, seolah-olah saya ini sebagai musuh dan ingin dikalahkan atau dilumpuhkan gitu. Dengan dia memasang strategi penyerangan, dia masang kuda-kuda dan entah apa yang dia lakukan, yang jelas memang indikasi makhluk itu ingin menyerang kepada saya. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Saha ieu? Anda ini siapa? Khodam. Khodam nasaha? Kenapa Anda melawan saya tadi? Anda melakukan teknik atau gerakan-gerakan penyerangan. Anda nggak suka kalau saya bacakan ayat-ayat Allah. Sautik. Tapi kenapa Anda ingin menyerang saya? Ngajajal. Masya Allah. Tiba-tiba makhluk yang merasukinya itu duduk di hadapan saya dan mencoba untuk membuka komunikasi atau dialog. Dia mengatakan bahwasannya apa yang dilakukannya tadi itu bukan dalam rangka menyerang atau ingin melumpuhkan saya, tetapi hanya sekedar ingin menjajal tentang ilmu yang saya miliki gitu. Padahal saya hanya membacakan ayat suci Al-Quran. Dan mulailah tipu daya dikeluarkan. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa Anda ada atau berada di tubuh Saifullah? Incu orang. Incu, Masya Allah. Jin selalu mengaku memiliki incu manusia. Sanes. Jadi akhirnya ia atau karuhuna ia buka khodam Pak. Terus? Buka pikirin bikin ke buka dia intinya. Orang sinang ka dia. Kenapa ada tangannya menghadap ke sana terus? Ada siapa itu? Dewa. Dewa. Masya Allah. Apa yang dia lakukan kepada Anda? Hampura. Mau ngajajal di mau. Wah, mau ngajajal di. Ampun. 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 Mau sekali-kali di ngajajal. Aduh. Oke, sahabat muslim, saya juga nggak tahu ini apa yang terjadi oleh peserta kita. Tiba-tiba dia kerasukan dan dia merasa makhluk yang ada di dalam tubuh Saiful ini dia melihat dewa. Padahal dalam Islam itu tidak ada istilah dewa. Cuman dugaan saya ini memang ada sosok makhluk jin yang coba nggak senang dengan jin yang ada di dalam tubuh Saiful. Nah, Anda mengaku Anda seorang muslim. Muslim. Bisa Anda baca syahadat? Bisa. Coba dengarkan, saya dengarkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, Anda jin muslim. Mohon bah. Berarti saya berhadapan dengan jin muslim yang hakikatnya masih saudara saya. Karena saya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa makhluk di dalam tubuh Saifullah? Bapak. Banyak. Teman Anda atau Anda memang tidak kenal? Tidak kenal. Tidak kenal. Masya Allah. Tugas Anda berarti apa di dalam tubuh Saifullah ini? Membiarkan tubuh Saifullah dimasukin berbagai macam makhluk.
Pada akhirnya dialog-dialog yang saya coba bangun dengan makhluk jin yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah itu menunjukkan bahwasanya jin nasab tersebut adalah seorang jin muslim. Namun ada satu yang ironis. Satu segi makhluk jin tersebut mengatakan dirinya sebagai penjaga, tetapi keberadaan jin nasab yang diakuinya tidak bisa menghalau keberadaan makhluk-makhluk lain yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah, yang kerap sekali mengganggu amalia solehah yang hakikatnya berasal dari jin-jin yang jelas-jelas bukan merupakan jin muslim atau jin yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Anda pun tidak memiliki kemampuan untuk dapat memberikan perlindungan kepada Saifullah. Ibu Alkim budak ieu na sebenarnya tinggal di budak ieu na. Gitu ya. Aki mah teu bisa naon. Anda tidak bisa apa-apa. Budak ieu na we sing rajin salat ngaji. Geus aki ge da moal bisa naon. Emang loba punten bah. Bahkan untuk menghalau jin-jin kafir pun Anda tidak mampu. Bagaimana Anda bisa mengaku sebagai khodam? Masya Allah. Dan saya harap dengan ikhlas saya meminta kepada Anda untuk meninggalkan tubuh Saifullah. Biarkan saya mencoba membersihkan tubuh Saifullah dari segala bentuk gangguan-gangguan jin. Boleh saya tahu atau Anda memiliki nama? Siapa nama Anda? Hasim. Hasim. Wahai Hasim, hamba Allah, saya meminta kepada Anda dengan izin Allah keluar dari tubuh Saifullah. Insya Allah saya akan bimbing semampu apa yang saya bisa. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Semoga Allah selalu memaafkan. Abi salah Ustaz. Abi pamit nitip budak. Insya Allah dengan izin Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah pun mengaku kalau dia memiliki nama dengan sebutan Hashim, dan jin tersebut meminta kepada saya untuk mau membimbing Mas Saifullah agar lebih dekat ke dalam ajaran Islam, dan Hashim pun serta-merta akan meninggalkan tubuh Mas Saifullah karena memang keberadaan dirinya tidak dikehendaki oleh Mas Saifullah, dan terjadi muntahan-muntahan sebagai tanda jin nasab yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah atau jin Hashim tersebut telah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaffati saffa, fazajirati jazra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Lalu setelah Hashim keluar dari dalam tubuh Mas Saifullah, muncullah satu sosok makhluk yang mencoba berkomunikasi atau yang mencoba berinteraksi dengan saya. Keberadaan dia ini memang sungguh-sungguh luar biasa. Karena apa? Ada pergerakan-pergerakan tangan yang mengisyaratkan bahwa jin ini memanggil bala tentaranya. Sasa, tepung bumbu pertama di Indonesia yang viral bervitamin dan bermineral dengan Platinum Care Plus. Vitamin dan mineral tidak hilang saat digoreng. Gorengan jadi lebih sehat dan lebih lezat. Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral. Bagus! Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh gelas Big 2000. Asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus.
Yakin habis cuci muka udah bersih? Pakai micellar water nomor 1 dari Garnier. Dengan misel seperti magnet, 99% makeup bahkan kotoran yang tak terlihat tuntas terangkat. Tetap lembut tanpa rasa ketarik. Pakai micellar water dari Garnier. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron Sea. Dukung penyerapan 2 kali lipat, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, Ika di sini. Wah, keren. Siap terbang. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Ini orang-orang pada lapar jadi nggak karuan. Ada lagi nih yang kelaparan. Nah, terusin lagi seru-seruannya. Baru So Nice Premium, sosis siap makan, pemadam kelaparan. Mau tangan tetap lembut habis nyuci? So Soft, deterjen berbahan aktif tumbuhan, lembut di tangan, teruji secara dermatologi. Terbukti, bunga yang dicelupkan di So Soft tetap segar. So Soft bikin tangan tetap so soft. Wingscare. We'll create a statement to steal the spotlight. We'll break the norm and break the mold. We'll never color for loud, we'll love for all, no room for strive. We'll stand together hand in hand to break the norm, cause black is fun. We'll never color for loud, we'll love for all, no room for strive. We'll stand together hand in hand to break the norm, cause black is fun. We'll never color for loud, cause black ain't never gonna stop style. Ini orang-orang pada lapar jadi nggak karuan. Ada lagi nih yang kelaparan. Nah, terusin lagi seru-seruannya. Baru So Nice Premium, sosis siap makan, pemadam kelaparan. Mau tangan tetap lembut habis nyuci? So Soft, deterjen berbahan aktif tumbuhan, lembut di tangan, teruji secara dermatologi. Terbukti, bunga yang dicelupkan di So Soft tetap segar. So Soft bikin tangan tetap so soft. Wingscare. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Siapa ini? Weh, Naon gitu siap. hah? Kunaon gitu. Anda kenapa? Panas. Panas? Anda sudah berapa lama di tubuh Saifullah? Can lila. Hah? Can lila. Sudah lama? Can. Belum lama. Apakah di saat Saifullah belajar ilmu buhun? Betul. Benar. Anda asalnya dari situ. Jangan berbohong. Masya Allah, la quwwata illa billah. Anda Muslim? Lain. Hah? Lain. 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 Masya Allah. Anda bersama siapa di tubuh Saifullah? Babal ada yang di dia. Banyak teman-teman Anda di situ ya. Balat Anda itu banyak, Masya Allah. Dengan izin Allah, Anda mau nggak keluar dari tubuh Saifullah? Gampang, ngelakin aing. Nggak gampang. Si Aki tadi sekali bareng. Siapa? Si Aki tadi. Si Aki. Kenapa Aki? Udah keluar. Aing jauh-jauh. Masya Allah. Aki itu yang tadi itu, nasabnya. Ngobrol jeung siap tadi. Oh, Masya Allah. Apakah Anda pemimpin di dalam tubuh Saifullah? Lain sih. Ada pemimpinnya nggak? Iya. Bisa saya komunikasi dengan pemimpin Anda? Yang aing mah heula. Ah, saya nggak biasa bicara dengan anak buah. Sama. Hah? Ngelakin aing sih. Pemimpin Anda aja panggil. Ya udah nyu aing heula arek mah. Dengan Anda? Masya Allah, la quwwata illa billah. Siapa nyaho aing bakal naon? Ah, saya nggak peduli. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kenapa Anda tangannya itu? Pengen copot.
Kok bisa pengen copot? Padahal saya nggak apa-apain. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya apa yang dikatakan jin yang merasuki tubuh Mas Saifullah dengan bahasa tangannya telah terputus itu bukan putus menurut persepsi kita sebagai manusia, tetapi terputusnya jalur-jalur yang ada di dalam tubuh Mas Saifullah, sehingga dia sudah tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menggerakkan tangan-tangan Mas Saifullah. Iya. Jadi hakikatnya putus bukan putus secara hakiki, tetapi hakikatnya dia sudah tidak bisa menguasai. Jin tidak mungkin bisa putus dengan ayat-ayat Quran, karena memang tidak ada dasar atau informasi yang menjelaskan. Namun dari informasi yang kita dapatkan bersumber dari sesuatu yang sahih, bahwasanya jin bisa terbakar dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Saya hanya membacakan doa dari Rasulullah SAW, doa perlindungan. Aing mah hebat, lempeng deui. Lempeng lagi, nggak masalah. Aing dipanggil. Hah? Aing dipanggil. Saha? Komandan. Pemimpin. Pemimpin Anda, panglimanya. Kadang aing interaksi heula nya. Hah? Interaksi heula. Dia ada di dalam tubuh Aya. Saifullah. Aya. Oke. Daikeun apaan tuh? Masya Allah. Onsen. Garan aing keur sarep. Lah, Anda sedang tidur. Anda tidak terganggu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Anda dengar tidak saya membacakan ayat suci Al-Quran? Rungsing. Pusing. Rungsing. Rungsing. Anda yang memimpin para jin di dalam tubuh Saifullah. Betul. Dan setelah jin yang mengaku sebagai anak buah atau prajurit itu hilang, muncullah sosok lain yang mengaku sebagai pemimpin dari jin-jin yang ada di dalam tubuh Mas Saifullah. Diganggu hawa nasi nonton kadia. Kadia anggar. Berarti Anda sebelum Saifullah ke tempat saya ini, Anda mempengaruhi agar Saifullah tidak berangkat, begitu? Coba nanti saya tanya Mas Saifullah, betul apa enggak? Da kieu mah babari hatena di alana. Masya Allah. Berarti Anda yang mengganggu segala macam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Saifullah. Kenapa sih emang? Kenapa Anda lakukan itu semua? Tugas aing. Tugas Anda. Sebelum saya berangkat ke sini, ini adalah ajakan ketiga. Jadi ajakan pertama itu serasa badan tidak ingin. Tidak ingin bukan berarti kesatu dan kedua itu tidak ingin bukan berarti saya tidak berpikir bahwa tidak ingin melakukan ruqyah, karena saya berpikir bahwa ini momen untuk saya membersihkan diri dari khodam-khodam yang memang sudah saya perbuat di masa lalu. Nah, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, Pak Hakim itu efeknya adalah ke badan pertama was-was atau seakan gundah. Sudah berapa lama Anda ada di tubuh Saifullah? 7 tahun. 7 tahun. Masya Allah. Bertaubatlah wahai makhluk ciptaan Allah. On tobat teh. Taubat itu mengakui segala kesalahan yang kita lakukan, segala bentuk kezoliman, kerusakan yang kita lakukan. Salah aing naon? Da ieu tugas aing. Tidak. Tugas jin adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Aing apal eta, aing apal. Budak ieu sok maca eta. Ya kenapa Anda tidak mengikuti? Kedeng tak ada lagi ngomong. Surat Anas ya tadi. Oh, surah Anas, surah Az-Zariyat ayat 56. Emang aing teu pantas jeung tobat aing geus ngagang budak ieu we aing lah. Tugas aing. Tidak ada yang tidak pantas. Semua makhluk Allah yang merasa pernah melakukan kesalahan pantas baginya untuk bertobat karena Allah Ghafurur Rahim. Maha menerima taubat. Miraku tat. Bukan perilaku lagi, pasti bisa. Yang penting ada keikhlasan Anda dalam menebus segala dosa-dosa Anda. Era, maksud teh aing teh.
Era aing jadi pemimpin Pak Tobat sih anak buah aing reka maranakeun. Ya ajak mereka semua untuk bertaubat. Ajak mereka semua masuk Islam. Setan, aduh, geus boga jabatan si aing, geus boga jabatan aing. Apakah Anda ingin terus seperti ini? Nyaho aing. Buat apa jabatan tinggi kalau dalam rangka jauh, dalam rangka memberikan kerusakan? Kepuasan, Masya Allah. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Anda mau kembali memeluk ajaran Islam atau Anda keluar dengan sukarela? Tah si Aki sok bongkos gitu dah. Aki saha? Jinasab tadi? Si Hodam karung udah kieu. Itu bagus, Anda bertobat, Anda baca syahadat. Aing sok ngobrol emang, cuman aing can yakin. Can bisa nu ngayakinkeun aing. Aing seorang nu berkuasa di dia. Nu berkuasa tiba di aing. Masya Allah. Memang benar ajaran maneh tat buktikeun. Hah? Buktikeun ka aing. Buktikeun? Masya Allah, la quwwata illa billah. Anda mau serang saya lagi? Mal sok sia coba serang aing. Saya serang ya. Sok. Bagus! Teh Gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh Gelas Big 2000. Asli seduhan tehnya. Teh Gelas Big 2000, asli bagus. Ramadan datang lagi. Sampai mana, Dek? Kita lagi di rest area nih, Pak. Ayo kita eratkan lagi silaturahmi. Mulai wujudkan yang dulunya cuma jadi wacana. Senin kantor, Selasa klien, Rabu geng arisan, kalau Kamis tuh aku sama... Jomblo ya? Iya. Dan juga saling menguatkan di jam-jam rawan. Satukan keluarga, saling terhubung merayakan kebaikan. Untuk yang muda, keluarga, dan kita semua. XL Axiata, ada untuk kebaikan. Sasa, tepung bumbu pertama di Indonesia yang viral bervitamin dan bermineral dengan Platinum Care Plus. Vitamin dan mineral tidak hilang saat digoreng. Gorengan jadi lebih sehat dan lebih lezat. Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral. Yakin habis cuci muka udah bersih? Pakai micellar water nomor 1 dari Garnier. Dengan misol seperti magnet, 99% makeup bahkan kotoran yang tak terlihat tuntas terangkat. Tetap lembut tanpa rasa ketarik. Pakai micellar water dari Garnier. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron C. Dukung penyerapan 2 kali lipat, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, Ika di sini. Wah, keren. Siap terbang. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Ini orang-orang pada lapar, jadi nggak karuan. Ada lagi nih yang kelaparan. Nah, terusin lagi seru-seruannya. Baru So Nice Premium, sosis siap makan pemadam kelaparan. Awali hari aktifmu dengan nikmatnya Frisian Flag kental manis cool. Nikmat. Dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Frisian Flag. Hari aktif dengan Frisian Flag. Waktunya kita silaturahmi, hangatkan lebaran bersama Indomie, sederhana penuh arti. Indomie seleraku. Baru Sunsel Hijab Anti Ketombe dengan Active Infusion Lemon dan Mint. Basmi ketombe gatal hingga 48 jam. Walau panas terik, no ketombe, no garuk-garuk. Hanya dengan Sunsel Hijab Anti Ketombe. We'll create a statement to steal the spotlight. We'll break the norm and break the rules. We'll never color for loud, we'll love for all, no room for scribe. We'll stand together hand in hand to break the norm, cause black is fun. We'll never color for loud, we'll love for all, no room for scribe. We'll stand together hand in hand to break the norm, cause black is fun. We'll never color for loud, cause black never gonna stop style. Waktunya kita silaturahmi, hangatkan lebaran bersama Indomie, sederhana penuh arti.
seleraku. Mau tangan tetap lembut habis nyuci? So Soft deterjen berbahan aktif tumbuhan, lembut di tangan, teruji secara dermatologi. Terbukti, bunga yang dicelupkan di So Soft tetap segar. So Soft bikin tangan tetap so soft. Wingscare. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Diciptakan oleh alam 100% murni untuk bulan yang suci. Aqua dulu. Dahulu kala, raja menghargai prajurit dengan mencium pipinya. Baru, Pond's Man Ultra Bright Oil Fighter dengan charcoal dan 10 kali vitamin pencerah, kontrol minyak hingga 8 jam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kuman dan bakteri terus bermutasi. Upgrade ke ProGuard Antibacterial Body Wash. Antibakterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, lawan 99,9% kuman bakteri. Teruji, ProGuard lindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard. Wingscare. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gas. Kenapa? Kok udahan? Ya udah kita geser baca itu tah. Baca apaan? Surah apa itu? Kulhu. Naon ya? Kul. Aduh, poho aing. Surah Al-Ikhlas. Heueuh eta. Masya Allah. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Allah esa tadi. Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Raja di raja alam semesta. Pemilik segala kekuatan. Gak ada yang perlu disombongkan. Pangkat Anda pun paling juga bertobatlah kepada Allah agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tadi kenapa Anda menyuruh saya berhenti membaca surah Al-Ikhlas? Sampai Anda mengucapkan kalimat minta ampun, betul? Mau? Saya akan lanjutkan. Oke. Aing ngumpulkan tenaga leres. Kumpulkan tenaga Anda. Oke. Sepakatan tak, Joy. Ayo sepakat naon. Jika saya kalah, aing asup ka awak sia. Hah? Aing asup ka awak sia. Mau masuk ke badan saya? Masya Allah. Ya, mun aing eleh aing ngilu eta tah jangan si Aki. Oke. Siap. Insyaallah. Siap? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Udah habis tenaganya ya? Hah? Nyerah nggak? Nyerahnya sedikit, insyaallah. Dan jin yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah ini pun mencoba untuk mengumpulkan kekuatannya, dan lagi-lagi dia berniat untuk menyerang saya. Entah apa yang dikeluarkan dan entah ilmu apa yang dilancarkan kepada saya. Tiba-tiba saja jin yang berada di dalam tubuh Mas Saifullah ini pun terkulai lemas, tak berdaya. Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat, memilih jalan yang baik dan benar. Kenapa Anda memilih jalan yang buruk? Insya Allah, hidup adalah pilihan. Anda mau baik atau buruk, itu pilihan Anda. Anak buah aing kumaha? Ajak mereka semua masuk Islam. Lamun lobaan mah aing dikeroyok. Anda takut dikeroyok? Masya Allah, la quwata illa billah. Anda masuk Islam dan ajak anak buah Anda untuk masuk Islam. Tugas aing tadi. Hah? Tugas aing. Tugas Anda juga sesama jin. Oke lah, saya rasa komunikasi kita sudah cukup. Saya minta Anda keluar dari tubuh Saifullah. Terus aing kumaha kepala ngomong. Kembali ke asal Anda. Sebelum 7 tahun yang lalu Anda tinggal di mana, kembali ke sana. Kurang ada yang Islam kan. Atau Anda masuk Islam. Aing mau serangan 3 di babat. Ajak yang lain. Lamun aing usia kumaha? Gak mau, saya nggak mau diikuti makhluk sejenis Anda. Saya ngicing di mana? Anda bisa tinggal di masjid-masjid. Insya Allah terbebas dari makhluk-makhluk jin kafir. Anda mau keluar? Atau mau masuk Islam? Nasib aku mah masuk Islam. Masuk Islam tinggal Anda membaca 2 kalimat syahadat. Setelah itu Anda pelajari agama Islam di alam Anda beserta jin-jin yang telah dulu memeluk ajaran Islam. Saya pun terus berupaya untuk mengajak jin tersebut masuk ke dalam ajaran Islam. Tetapi memang jin ini sangat keras untuk tidak mau masuk Islam. Karena dia khawatir ketika dia masuk Islam, membuat status sosialnya hilang, dan dia ada indikasi akan dikeroyok oleh anak buahnya yang memang selama ini mungkin dididik untuk menghancurkan dan menghasut umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Wah.
Iya, ketika muntah itu ada rasa mual dan emang mual yang emang tak tertahankan gitu, nggak bisa ditahan betul-betul. Kita ya apa yang benar-benar nggak bisa ditahan, mual itu benar-benar harus keluar gitu. Jadi nggak, ya emang betul mual. Oke, Mas Saifullah, alhamdulillah prosesi ruqyah telah selesai kita laksanakan. Saya pengen tahu nih apa nih yang Mas Saiful rasakan ketika saya bantu ruqyah. Dari awal itu apa yang dirasa? Awalnya itu badan kayak apa ya, nggak tenang. Udah mulai ada was-was, terus kemudian timbul rasa mual. Lalu kemudian saya dalam hati berniat dan bertujuan sungguh-sungguh minta kepada Allah bahwa ingin membersihkan apa yang sudah saya perbuat. Oke, Masya Allah. Dengan benar-benar niat ketika Pak Ustadz memerintahkan saya untuk menjamkan mata, di situ telinga saya mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, tapi hati dan tujuan saya minta kepada Allah agar khodam-khodam yang bisa memudorotkan badan saya segera dimusnahkan. Masya Allah. Lalu langsung timbul ada pergerakan-pergerakan yang di luar dari kontrol Mas Saiful. Tapi Mas Saiful tadi masih bisa mendengar atau merasakan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran? Mendengar ya, tapi nggak bisa mengendalikan badan ya? Penuhnya dikendalikan oleh khodam ya, termasuk ucapan-ucapan yang keluar dari tubuh Mas Saiful. Oke, Mas Saiful. Insya Allah ruqyah, alhamdulillah ruqyah ini telah selesai, Mas Saiful. Tetapi tetap Mas Saiful harus ruqyah lanjutan nantinya untuk memastikan bahwasanya makhluk yang ada di dalam tubuh Mas Saiful ini betul-betul habis, betul-betul selesai. Oleh sebab itu pesan saya selalu jaga apa yang Allah perintahkan, karena itulah bentuk perlindungan dan benteng kita dari segala macam bentuk keburukan. Ya, dan kalau bisa lakukan ruqyah mandiri sehari kurang lebih 2 kali agar hati ini selalu terjaga, pikiran terjaga, dan eksistensi atau keberadaan makhluk dalam mempengaruhi tingkah laku kita itu semakin kecil begitu. Insya Allah nanti saya akan bantu dalam hal bimbingan menuju pembersihan daripada tubuh Mas Saiful. Nah sekarang setelah ruqyah dilakukan, apa yang dirasa Mas Saiful ini? Enteng badannya? Sangat long. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Mas Saiful, karena saya yakin di hati yang paling dalam yang ada di dalam tubuh Mas Saiful juga pengen ini hidup itu nggak terbebas dari segala bentuk gangguan-gangguan mereka. Saya sangat memahami apa yang Mas Saiful rasakan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan untuk menuntaskan ruqyah Mas Saiful. Insya Allah ya, nanti kita akan lanjutkan. Semoga setelah ruqyah ini menjadi awal yang lebih baik untuk hidup saya. Sasa, tepung bumbu pertama di Indonesia yang viral bervitamin dan bermineral dengan Platinum Care Plus. Vitamin dan mineral tidak hilang saat digoreng. Gorengan jadi lebih sehat dan lebih lezat. Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral. Yakin habis cuci muka udah bersih? Pakai micellar water nomor 1 dari Garnier. Dengan misol seperti magnet, 99% makeup bahkan kotoran yang tak terlihat tuntas terangkat. Tetap lembut tanpa rasa ketarik. Pakai micellar water dari Garnier. Sasa, tepung bumbu pertama di Indonesia yang viral bervitamin dan bermineral dengan Platinum Care Plus. Vitamin dan mineral tidak hilang saat digoreng. Gorengan jadi lebih sehat dan lebih lezat. Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral. Kuman dan bakteri terus bermutasi. Upgrade ke ProGuard Antibacterial Body Wash. Antibakterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, lawan 99,9% kuman bakteri. Teruji, ProGuard lindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard. Wingscare. Tahukah Ibu,
Protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Diciptakan oleh alam 100% murni untuk bulan yang suci. Aqua dulu. Dahulu kala, raja menghargai prajurit dengan mencium pipinya. Baru, Pond's Man Ultra Bright Oil Fighter dengan charcoal dan 10 kali vitamin pencerah, kontrol minyak hingga 8 jam. Bagus! Teh gelas Big 2000, seduhan daun teh asli. Pas nih greenhouse. Teh gelas Big 2000. Asli seduhan tehnya. Teh gelas Big 2000, asli bagus. Awali hari aktifmu dengan nikmatnya Frisian Flag kental manis cool. Nikmat. Dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Frisian Flag. Hari aktif dengan Frisian Flag. Ini orang-orang pada lapar, jadi nggak karuan. Ada lagi nih yang kelaparan. Nah, terusin lagi seru-seruannya. Baru So Nice Premium, sosis siap makan, pemadam kelaparan. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron Sea. Dukung penyerapan 2 kali lipat, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, Ika di sini. Wah, keren. Siap terbang. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Waktunya kita silaturahmi. Hangatkan lebaran bersama Indomie, sederhana penuh arti. Indomie seleraku. Ramadan datang lagi. Sampai mana, Dek? Kita lagi di rest area nih, Pak. Ayo kita eratkan lagi silaturahmi. Mulai wujudkan yang dulunya cuma jadi wacana. Senin kantor, Selasa klien, Rabu geng arisan, kalau Kamis tuh aku sama... Jomblo ya? Iya. Dan juga saling menguatkan di jam-jam rawan. Satukan keluarga, saling terhubung merayakan kebaikan. Untuk yang muda, keluarga, dan kita semua. XL Axiata, ada untuk kebaikan. Dan peserta selanjutnya ada Mbak Firda. Ya, ini kasusnya memang cukup unik. Mbak Firda dengan didampingi kedua orang tuanya, bapak dan ibunya itu datang kepada saya untuk diberikan satu pengobatan ruqyah syariah. Nama saya Firda, umur saya 29 tahun. Hari ini saya datang ke Pak Ustadz Hakim untuk diruqyah karena ada keluhan-keluhan di dalam diri saya. Assalamualaikum Pak Heri. Alhamdulillah. Ini Pak Heri datang ke tempat saya bawa anak. Ya. Oke. Untuk diberikan pengobatan ruqyah. Memang anak Bapak ini ada punya keluhan apa Pak sehingga perlu diberikan pengobatan? Sebenarnya sih malas aja Pak, malas untuk kalau sholat, kalau vitamin susah. Gitu. Kayaknya tidur aja ininya. Tidur ya? Ya. Oke. Anak Bapak juga pernah ada pengalaman-pengalaman yang nggak masuk akal nggak? Misalnya kayak mimpi-mimpi buruk atau kejadian-kejadian aneh begitu? Enggak ya? Mbak Firda, ya, Pak. Mbak Firda bisa cerita ke saya apa yang menjadi keluhan Mbak ini selain rasa malas kalau kata Bapak ini? Kalau secara fisik gitu ada keluhan fisik nggak? Secara fisik sih ada sakit di bagian punggung tengah sini belakang. Bagian tengah ya? Terus sama di kaki, waktu itu tuh gatel-gatel.
pulang dari Kalimantan, setelah pulang dari itu udah 2 tahun yang lalu gitu. Nah udah ke dokter 14 kali dokter tuh nggak ada yang bisa, yang nggak sembuh gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang sih udah gatalnya udah nggak ada, tapi berbekasnya nggak hilang. Hitam ya, warna hitam. Sebenarnya itu udah lama banget, tapi nggak sadar kapannya. Kalau di rumah tuh kayak ngantuk terus, nggak pernah kayak mau sholat tuh kayak malah makin ngantuk. Bahkan lebih kebanyakan tidur daripada aktivitas. Dan sama-sama kita ketahui bahwasannya hal-hal tersebut tidak mustahil dilakukan oleh makhluk sebangsa jin yang berada di dalam tubuh kita. Jadi rasa malas yang ada dalam kehidupan kita, apalagi malas dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ada campur tangan gangguan jin setan. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dhanbin wa min jami'i syurur wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Yang dirasakan panas, terus rasanya tuh berat kayak ditekan gitu punggungnya, terus kayak ditusuk-tusuk. Tapi pas dibacain ayat kursi makin lama makin ke atas, ke punggung atas, terus sampai ke kepala, sampai ke mata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lantas serta-merta Mbak Firda mengalami rasa mual yang diikuti oleh muntah. Posisi sih sadar, 100% sadar. Ya fokus cuman ke ayat-ayat aja, terus langsung kayak rasanya tuh panas banget badan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Jadi selama ini saya itu lalai dalam menjalankan ibadah. Puasa juga males, terus sholat juga males, terus makanya datanglah pas di Ruqyah ini, terus kayak ngerasa bersalah aja sama apa yang dilakuin kemarin-kemarin, makanya tiba-tiba nangis gitu aja, nggak tahu kenapa. Yang saya rasakan barangkali kenapa anak saya menangis, mungkin barangkali mereka itu menyesali apa yang selama ini dia perbuat. Mungkin mereka juga menyesal setiap diingatkan orang tua dia tidak pernah mengikuti apa yang kita harapkan gitu. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Memang
gejala-gejala tangisan yang dilakukan atau yang terjadi di saat prosesi ruqyah syar'iyah itu memang beragam. Ada tangisan yang memang berasal dari makhluk jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Tetapi ada juga itu semua akibat dari luapan emosi perasaan. Ada karena rasa bersalah, atau dia teringat dengan kejadian-kejadian yang sangat memilukan yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Memang sungguh beragam. Wa yuhibbullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Inna Allaha sayubtiluh. Inna Allaha sayubtiluh. Inna Allaha sayubtiluh. Di tulang punggung belakang sama bawah tuh kayaknya panas, terus kayak rasanya tuh kayak ada yang nusuk gitu, kayak berat banget, kayak lama-lama tuh makin berat. Dan saya melakukan pijatan atau totokan di beberapa titik-titik darah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghis aslih lana su'ulana kullaha. Akhirnya saya mencoba untuk menyentuh bagian kepala dari Mbak Firda sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Serta-merta Mbak Firda kembali menangis karena lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang saya bacakan kepada dirinya. Pas di kepala sakit tuh dipegang, terus pas Pak Ustadz bacain ayat-ayat suci Al-Quran tuh kayak rasanya bersalah banget sama apa yang udah dilakuin. Terus kayak ya udah air matanya keluar gitu aja tanpa sadar sebenarnya. Coba Mbak Firda bisa menceritakan kepada saya dan juga kepada Bapak, apa yang Mbak Firda rasakan selama proses ruqyah tadi itu? Tadi pas ayat kursi di sini tuh kayak berat, terus kayak makin lama makin berat gitu, terus lama-lama tuh ke atas lama-lama kepala. Kepala. Di sini tadi sakit banget sampai mata. Jadi seputaran kepala Iya. aja secara keseluruhannya. Iya. Terus pas ini lama-lama respon mual ya dan muntah tadi saya lagi. Mual banget, tapi nggak tahu nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Mual aja Air rasanya. cairan atau Cair nggak ada, cuman air Ada liur sih, ya. cuma air liur. Lendir aja warna putih ya. Bening ya. Kalau dari pengamatan saya gitu ngelihat dari respon yang diberikan tubuh Mbak Firda, memang Pak itu ada kotak kurang lebih sekitar 1 jengkal lebih lah ya di belakang. Itu yang menjadi ikatan mereka atau sarang tempat tinggal mereka. Gitu. Nah, penilaian saya sampai sejauh itu karena memang setiap saya totok sentuh dengan sambil baca ayat Quran itu dia langsung responnya mual seperti orang mau muntah. Bahkan ada satu titik saya coba saya nggak lepas gitu, saya pegang aja terus, saya sentuh terus, dan mual itu nggak berhenti, terus aja sampai ikatan itu lepas baru dia mulai mereda. Dan akhirnya tidak ada satupun titik yang saya totok itu merespon sebuah rasa mual atau muntahan. Pas terakhir memang saya merasa nih naik ke kepala, makanya tadi saya sempat sadarkan mulai saya tanya apa yang dirasa. Ternyata di kepala. Cuma sekarang gimana tadi? Udah enak. Apa yang terjadi dalam ruqyah tadi, Firda sendiri kan yang merasakannya. Kok tiba-tiba mual, kok pundak tiba-tiba berat, ada hawa panas juga gitu. Padahal sebelum di ruqyah kan kondisi sehat. Pasti ada sesuatu di dalam tubuh Firda. Nah, oleh sebab itu Firda tidak ada satu hal yang harus dilakukan kecuali melawan rasa malas itu. Ini sedikit banyaknya energi makhluk-makhluk yang ada di badan Firda sudah keluar. Tinggal Firda perkuat diri dengan ibadah, sholat. Sehingga kalau toh memang masih ada sisa-sisa, lambat laun dia akan keluar dengan sendiri karena amaliyah solehah kita. Gitu. Makanya jadikanlah sholat kita, bacaan Quran kita sebagai benteng dalam melawan musuh-musuh yang kita sendiri nggak tahu kapan dia masuknya kan. Firda sendiri juga mungkin susah.
kapan kira-kira masuknya, kok ada makhluk di badan, kok ada respon ini dan respon itu gitu. Nah oleh sebab itu harus dilawan rasa malas itu. Sebab kalau kita terbuai dan mengikuti rasa malas, semakin lama ya semakin malas. Setelah diruqyah badan rasanya enteng, kayak yang tadinya berat banget, pegel-pegel, rasanya ya udah sekarang udah enak aja sih. Harapan saya setelah diruqyah ini semoga menjadi orang yang lebih baik, terus bisa menjalankan ibadah sesuai aturan agama.